Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Aksmi About Your Talent DNA. Bagi Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai, saya akan cek terlebih dahulu apakah suara saya jelas terdengar. Apabila suara saya jelas terdengar di ruangan Bapak Ibu, mohon bisa ketik angka 1 pada kolom chat. Silakan Bapak Satu. Ibu. Alhamdulillah terdengar ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, saya ingin memastikan apakah gambar saya jelas terlihat di layar Bapak Ibu. Jika gambar saya jelas terlihat, mohon bisa ketik angka 2 pada kolom chat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, jelas ya gambarnya. Nah, sudah hadir juga di sini sahabat kita semua dari berbagai daerah di Indonesia dan bahkan mungkin dari luar negeri nih, siapa tahu ada. Untuk itu, mohon Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom chat kota di mana Bapak Ibu tinggal saat ini. Silakan. Sedang ada di mana nih? Masya Allah ada yang di Depok. Mas Boy. Datang Mas Boy. Aduh, ini dari Medan. Jakarta Timur, Bojong Sari City, Masya Allah. Dari Makassar ada, Bali, Cibinski, apa nih Cibinski? Cibinong apa ya? Padang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ada yang dari Depok juga, wah, Masya Allah. Nah ini banyak dari luar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu dengan membaca Al-Fatihah bagi yang Muslim dan bagi Bapak Ibu yang beragama lainnya silahkan menyesuaikan. Lahalimnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, sebelum memulai izin saya jelaskan sedikit nih tentang Aksmi About Your Talent DNA. Baik, jadi Aksmi About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang individu, dalam keluarga maupun korporasi. Aksmi About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our light and shine. Nah, izin nih Bapak Ibu, kita ingin tahu siapa di antara Bapak Ibu yang hadir sudah memiliki hasil talent DNA. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki laporan lengkap 45 talenta, silakan ketik 45 pada kolom chat. Insya Allah lumayan banyak nih. Bu Nati, Mas Tiko, Pak Iman. Alhamdulillah udah banyak ya. Pak Ali Zainal, Mbak Latifah Queen, Mas Boy, Septian. Wah, alhamdulillah udah banyak. Lalu apabila Bapak Ibu sudah memiliki laporan top talent 10 talenta nih, silakan ketik 10 pada kolom chat. Mana nih yang 10? Di atas ada nih. Sofia Lil, Hasyiah Sadri, 10 talent. Urani Kaban, 10, Insya Allah, baik. Apabila Bapak Ibu belum melakukan assessment dan belum tahu apa talentanya, silakan ketik 0 pada kolom chat. Siapa nih yang belum melakukan assessment? Oh, masih ada. Urosnyar. Pak Arif Widodo masih 0 juga. Siapa lagi Bapak Ibu silakan diketikkan angka 0 bagi yang belum melakukan assessment. Ya, baik.
Nah, kami juga ingin tahu siapa di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA. Silakan ketik saya pada kolom chat. Apakah ada yang baru hadir? Oh, lumayan nih, banyak. Bu Ari, Bu Rina, Samsi baru hadir ya. Mas Boy, bukan saya, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengulas mengenai talent DNA pagi ini bersama Coach Wi. Selamat pagi Coach Wi, apa kabar Coach? Selamat pagi, Ageng. Masya Baik, Allah. Alhamdulillah. Ageng apa kabar? Alhamdulillah baik Coach, sumringah sekali wajahnya untuk menjelaskan ilmu talent DNA ini ya Coach ya pada pagi hari ini. Ya Alhamdulillah. Allah. Baik, Coach, jika kita lihat pada kolom chat, banyak juga nih di antara peserta yang baru kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA dan bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih ke Coach Wi untuk membantu para Silakan. peserta memahami talent DNA. Nah, pertanyaan pertama nih Coach, apa sih Coach talent DNA itu? Silakan Coach. Oke, terima kasih Ageng dan selamat datang Bapak Ibu sekalian di Ask Me About Your Talent DNA. Sebelum nanti kita bahas lebih dalam tentang talent DNA, jadi saya perlu jelaskan dulu apa itu talent DNA. Saya akan gunakan metafora ya, Ageng ya, Baik Coach, ceritanya. silakan. Nah, jadi kalau kita lihat di Indonesia itu ada 4 Rudy, kecuali Rudy kelima adanya ISQ ya. Tapi kita bicara 4 Rudy, ada Rudy Habibie, ada Rudy Hadi Suwarno, ada Rudy Hairudin, dan juga ada Rudy siapa satu lagi? Rudy Habibie, Rudy Hadi Suwarno, Rudy Hairudin, dan Rudy Hartono. Masing-masing ini punya keahliannya. Ada Rudi Habibie bikin pesawat, Rudi Hadi Suwarno menata rambut, Rudi Hairudin memasak, dan Rudi Hartono bermain bulu tangkis. Dan mereka bisa sukses dan bahagia karena mereka melakukan yang sesuai dengan talentanya atau sesuatu yang mereka suka dan sesuatu yang mereka nikmati. Bayangkan kalau mereka bertukar peran, Ageng. Kalau misalnya Rudi Hartono di pesawat atau misalnya Rudi Hartono diminta main bulu tangkis, mungkin mereka tidak sesukses dan sebahagia sekarang. Nah, karena itu kita harus mengetahui apa kecenderungan perilaku kita. Kecenderungan perilaku yang kita lakukan secara berulang di berbagai situasi dan konteks, baik itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan, sehingga itu mempengaruhi bagaimana cara kita mengesan dan bagaimana cara kita merespon situasi. Nah, kecenderungan perilaku inilah yang kemudian diidentifikasi oleh talent DNA. Karena kecenderungan perilaku itu terjadi secara alami, spontan, dan natural. Demikian Agam. Oh, baik, siap, terima kasih Mbak Uwi. Jadi udah tahu nih talent DNA itu apa. Nah, sekarang pertanyaan keduanya, bagaimana sih latar belakang talent DNA ini dirumuskan Mbak Uwi? Silahkan. Jadi talent DNA ini sebenarnya adalah konsep pemikiran yang sudah Dr. Ari Ginanjar tuliskan di buku beliau jilid 1 yang diterbitkan tahun 2001 dan juga buku ISQ jilid 2 yang judulnya ISQ Power yang diterbitkan tahun 2003. Mungkin kita boleh tanya nih di chat ya Ageng ya. Di antara Bapak Ya, Ibu sekalian, siapa yang sudah baca atau sudah punya buku ISQ jilid 1 dan jilid 2 boleh ketik angka tulis saya ya. Nah, jadi di silahkan. dalam buku ISQ jilid 1, Pak Ari ada menjelaskan tentang anggukan universal. Jadi anggukan universal itu bahwa setiap orang ini ada sebuah keteraturan bagaimana mereka bersikap dan berperilaku. Keteraturan itu bagaimana kita merespon situasi dengan cara yang sama disebut sebagai anggukan universal. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah punya buku ISK jilid 1, boleh dilihat di bagian belakang ada yang namanya barometer suara hati. Jadi itu adalah semacam kuesioner sederhana yang sudah disusun oleh Bapak Ari untuk mengidentifikasi yang disebut dengan suara hati di dalam buku itu. Nah, kemudian konsep pemikiran ini beliau lanjutkan di buku ISQ Jilid 2, ISQ Power,
beliau jelaskan bagaimana manusia itu atau kita merespon situasi, bagaimana kita mengontrol emosi, dan bagaimana kita mengambil keputusan. Itulah yang kemudian dikembangkan menjadi talent DNA. Setelah 23 tahun diterapkan, diamati, diimplementasikan, barulah secara ilmiah disusun menjadi talent DNA. Oke. Nah, demikian Ageng. Baik, terima kasih Coach Wi atas penjelasannya. Nah, lalu pertanyaan ketiga nih Coach, manfaat dari talent DNA ini apa sih Coach? Silakan, Coach Wi. Jadi talent DNA ini bermanfaat pertama untuk diri kita, untuk individu. Jadi bagi individu, kita bisa mengenali siapa diri kita. Awareness, apa yang kita bisa lakukan dengan baik, apa yang seringkali bikin kita stres, apa yang membuat kita konflik dengan orang lain. Dan juga bagi anak remaja, ini bisa membantu mereka untuk memutuskan jurusan atau juga karir yang akan mereka geluti. Itu pertama. Yang kedua adalah untuk keluarga. Keluarga ini adalah untuk membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Karena seringkali kita terjadi mispersepsi, miskomunikasi, salah paham. Itu salah satu triggernya adalah kita tidak mengenali siapa suami atau istri kita. Apa yang dia suka, apa yang membuat dia stres, atau kita bisa mengenalinya dari talent DNA. Atau kakak dan adik, orang tua dan anak, itu juga menantu dan mertua. Jadi bagaimana talent DNA ini membantu keluarga untuk membangun hubungan yang harmonis. Dan yang ketiga adalah untuk organisasi. Organisasi itu untuk self development. Kalau kita sebagai tim atau karyawan, kita tahu bagaimana kita harus mengembangkan diri kita. Yang kedua adalah sebagai seorang leader, bagaimana kita harus memimpin tim kita dan bagaimana kita memperbaiki diri sebagai seorang pemimpin. Dan yang paling penting yang ketiga adalah untuk kolaborasi. Nah, jadi kita punya info menarik nih Ageng. Bagi Bapak Ibu Ya, yang dari korporasi, jadi kita punya sesi khusus. Besok sore kita ada namanya High Performing Team with Talent DNA. Nah, pembahasannya memang spesifik bagaimana menggunakan talent DNA untuk organisasi. Kalau besok sore, hari Kamis, nanti informasinya bisa kita sampaikan. Demikian Ageng. baik, terima kasih. Ya, terima kasih Coach Wi. Jadi tidak hanya untuk individu ya kebermanfaatannya, tapi juga bagi keluarga juga dan bagi organisasi juga. Siap, Coach Wi. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Coach Wi, apa sih yang dimaksud dengan DNA itu sendiri, Coach? Silakan Coach Wi. Eh, jadi kita memberi nama ini adalah talent DNA untuk langsung membuat orang itu apa ya, curious gitu ya, Ageng ya, atau penasaran. Karena DNA itu kalau kita belajar ilmu biologi gitu kan, bahwa setiap orang itu punya DNA yang berbeda-beda. Begitu juga dengan talenta kita. Jadi DNA itu adalah singkatan, yaitu Drive, Hmm, baik. Network, and Action. Drive itu kalau di dalam report Bapak Ibu sekalian dituliskan dengan berwarna biru, itu adalah talenta-talenta yang akan mendorong kita untuk maju dan juga untuk menang seperti gitu ya. Dan ada 15 talenta yaitu commitment to the purpose. Kemudian yang kedua adalah talenta yang disebut dengan network. Jadi network itu bagaimana kita build connection untuk mengaruhi orang lain. Itu juga ada 15 dan kalau Bapak Ibu melihat report ada yang tulisannya berwarna kuning. Dan yang ketiga adalah action. Jadi action itu adalah talenta-talenta yang membantu kita untuk mengeksekusi atau membuat segala sesuatu menjadi realitas. Dan itu dituliskan dengan berwarna merah. Jadi totalnya ada 45 talenta yang kita petakan di dalam DNA Talent. Kalau Bapak Ibu punya report lengkap 1 sampai 45 itu dapat urutannya. Tapi beda-beda pastinya setiap orang. Tapi kalau Bapak Ibu yang hanya top 10, maka itu adalah talenta yang paling sering secara alami kita gunakan. Gitu, Agam. Baik, terima kasih Coach Wi. Jadi DNA ini adalah singkatan dari Drive, Network, dan Action ya Coach Wi ya. Bukan nanti kita ada assessment talent DNA harus
tes darah ataupun sejenisnya Coach Wi. Jadi ini adalah singkatan dari Drive, Network, and Action. Nah, izin Bapak Ibu sekalian, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama talent DNA coach, ini Coach Wi, dan bintang tamu yang sudah hadir. Selamat datang. Saya kenalkan ini yang sudah hadir Pak Rinaldi Agusiana selaku Chief of Collaboration and Innovation dan juga CEO of ESQ Tours dan juga Pak Muhammad Solihin yang juga General Manager of ESQ Tours. Selamat datang Pak Ian dan Om Ya, Sol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Semoga sehat selalu nih. Alhamdulillah, kasih ada Alhamdulillah. Baik, makasih. izin Ageng bacakan top dan bottom talentnya. Silakan Kak Tiko untuk di-share. Berikut top talent dan bottom talent dari Pak Rinaldi. Yang pertama top talentnya itu intuitif, dua vigorous, tiga artikulatif, lalu self-confident, inovatif, kolektor, goal getter, troubleshooter, signifikan, dan convincing. Lalu bottom talent dari Pak Rinaldi itu forgiving, accountable, structure, genuine, dan equitable. Lalu dari Pak Solihin top talentnya itu accountable, artikulatif, kontekstual, developer, directive, fixer, goal getter, intuitif, logical, dan noble. Lalu bottom talentnya autoritatif, generous, genuine, structure, dan equitable. Jadi selama 30 menit ke depan kita akan membahas nih bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun full 45, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini. Let's find your light and shine. Silakan Coach Wi untuk memulainya. Terima kasih, Ageng. Assalamualaikum, Pak Rinaldi. Waalaikumsalam. Di pagi. Assalamualaikum, Pak Solihin. Pagi. Hari ini Waalaikumsalam. kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, Oke, Pak Rinaldi dan Mas Solihin, terima kasih waktunya. Jadi kita hari ini akan membahas bagaimana pengaruh talent DNA terhadap kolaborasi, terutama di tim ISQ Tour yang dipimpin oleh Pak Rinaldi dan Mas Solihin. Nah, sebelumnya tadi kita sudah lihat top talentnya Pak Rinaldi dan Mas Solihin ya. Boleh Tiko ditampilkan lagi slide-nya top talentnya Pak Solihin dan juga Pak Rinaldi. Bagi Bapak Ibu yang punya top talent yang sama dengan Pak Rinaldi atau Mas Solihin, boleh di chat yang mana yang Bapak Ibu punya sama dengan Mas Solihin dan juga Pak Rinaldi. Apakah top talentnya Pak Rinaldi ada yang Bapak Ibu punya? Apakah di antara top talentnya Mas Solihin ada yang Bapak Ibu punya? Saya ingin tahu, boleh ketik di kolom chat ya. Oke. Pak Rinaldi dan Mas Solihin saat ini sedang memimpin YSQ Tour ya, Bapak ya? ya, ya, Betul. betul. Oke. Sudah sejak tahun kapan, Pak? Sejak kapan Pak Rinaldi dan Mas Solihin berada di dalam satu tim? Mungkin sekitar 2015 kali ya, Solin ya. Ya, 2015-2016 Pak, kurang lebih. Sama-sama kita. Ya, Ya, 2015-2016 berarti sekarang sudah hampir 8 tahun. iya. Oke, 8 tahun. Sebelumnya Pak Rinaldi dan Mas Solihin pernah berada di dalam satu tim sebelum di YSQ Tour? Belum pernah. Belum pernah. Ya, Jadi YSQ Tour itu adalah kali pertama berada dalam satu tim dan bekerja sama ya? iya, betul. Oke. Baik, saya mau tanya Mas Solihin dulu nih. Mas Solihin, waktu Pak Rinaldi pertama kali join di YSQ Tour kan, jadi leadernya Mas Solihin. Apa yang dilakukan oleh Pak Rinaldi? Makasih Mbak Wi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awalnya waktu Pak Yan ditunjuk dari Pak Ari memimpin eksekutor ya kaget lah kita ya.
seorang direktur gitu ya, direktur yang sangat ya sangat famous waktu itu kan di Malaysia kan. Ini, Hmm. ini banget nih, strength banget nih gitu. Di kita kan eh, pada saat itu ya terdiri dari anak-anak muda ya, anak-anak muda yang baru join rata-rata. Ya awalnya memang saya beranggapan Pak Yan itu memang disiplin, keras, tegas gitu ya. Namun pada awal-awal masuk ya memang benar gitu ya. Terutama kedisiplinan Pak Yan banyak membenahi kedisiplinan masalah jam kantor, masalah kedisiplinan proses itu yang memang Pak Yan waktu awal-awal itu sangat tekankan dan nggak sebentar juga gitu bertahun-tahun mungkin setahun tahun 2 tahun tuh 3 tahun tuh kedisiplinan Pak Yan benahi semua dari sisi proses juga demikian Mbak Wi. Oke. Jadi yang Mas Solin ingat adalah Pak Rinaldi mengontrol kedisiplinan gitu ya, Ya Mas ya Solin ya. ya. Oke, saya pengen denger nih dari point of view-nya Pak Rinaldi. Kenapa Bapak waktu itu fokus pertama adalah mengenai kedisiplinan, Pak Rinaldi? Hmm. Ya, makasih Mbak Wi. Mungkin Mas Solin ingat karena mungkin ada elemen emosi kali ya di sana kali ya. Jadi nggak lupa. Oke. Ya, ya pada saat 2015 itu, ya saya ngelihat ini timnya benar-benar nggak disiplin banget gitu kan ya. Ini Hmm. gimana ini? Padahal target di depan mata gitu kan ya. Proses harus dijalankan. Ya diawali dengan hal yang paling simpel itu adalah kehadiran aja pagi gitu kan ya. Kan ini Hmm. perusahaan yang apalagi ada counter, ada tamu datang gitu kan ya. Lalu kemudian ada Hmm. yang harus di follow up. Ya mungkin berawal saya lihat dari sesimpel bagaimana mendisiplinkan kehadiran dan disiplin proses itu Mbak Wi. Ya tujuannya cuma satu. Ya saya yakin dengan bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil istilah yang populer kali ya untuk mencapai Hmm. target kedisiplinan dan perlu proses yang memang betul-betul dijalankan. Itu Mbak Wi. Hmm. Apa yang membuat Bapak sangat concern dengan kedisiplinan yang berpengaruh terhadap proses, yang kemudian mempengaruhi hasil itu, Pak Rinaldi? Why is it so important? Kenapa ini sangat penting buat Pak Rinaldi? Ya penting banget ya. Karena kalau tanpa hal tersebut itu kan seperti domino efek ya. Hmm. Kurang disiplin atau tidak disiplin berarti tidak akan terjadi follow up yang konsisten. Akhirnya Hmm. customer pasti nggak happy. Customer nggak happy, ya dia akan lari atau nggak jadi sama kita. Akhir ujung-ujungnya nggak sampai target, gitu kan? Itu Mbak Wi. Oke. Selain target, ada lagi yang Pak Rinaldi khawatirkan dengan ketidakdisiplinan itu? Ya ada. Artinya kontradiksi antara misalnya apa yang kita kampanyekan tentang karakter itu kan harus juga dilihat, didengar, dirasakan oleh semua atau siapapun yang berinteraksi dengan kita. Ya, Hmm. kita bisa bayangkan kalau hal itu ternyata tidak align, misalnya itu dirasakan oleh customer saat itu, ya tentu dampaknya itu akan sangat negatif banget kan ya ke kita. Dan akhirnya juga ya bisa kemana-mana tuh ya, ke Pak Ari, ke SQ, ke saya, ya kemana-mana lah dampaknya. Sehingga ini yang harus dipertahankan, jangan sampai ada hal yang bisa mencederai lah gitu kan ya, apa yang kita gaungkan selama ini di luar. Gitu. Nah, ini menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Rinaldi. Tadi Bapak Ibu sekalian kalau kita dengar bahwa Om Solihin apa yang pertama kali Pak Rinaldi lakukan? Mas Solihin menyampaikan bahwa adalah mendisiplinkan tim ISQ Tour and Travel, kemudian bagaimana itu yang dilihat sebagai sebuah ketegasan oleh Mas Solihin. Nah, kemudian Pak Rinaldi pada saat kita gali kenapa beliau melakukan hal itu, pertama beliau concern terhadap kedisiplinan itu mempengaruhi proses. Proses itu mempengaruhi hasil yang akan kita capai. Dan hasil itu juga akan mempengaruhi bagaimana image dari Yeskitur Travel di hadapan jemaah. Nah, kalau coba kita lihat tadi top 10-nya Pak Rinaldi, boleh ditampilkan, Tiko. Pak Rinaldi di dalam top 10 talentnya ada troubleshooter. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya troubleshooter, itu adalah talenta
yang membuat kita melihat what if. Kalau misalnya kedisiplinan ini terus dibiarkan berlarut-larut, apa yang akan terjadi dengan Yeskitur? Oleh karena itulah kemudian Pak Rinaldi didorong juga oleh goal getter. Jadi karena Pak Rinaldi ingin mencapai target, ingin memastikan bahwa target itu delivered, dan Pak Rinaldi melihat ada sebuah kondisi yang akan membahayakan goal getter, yaitu troubleshooter, maka Pak Rinaldi mengambil tindakan untuk mulai pertama kali adalah melakukan pendisiplinan. Nah, salah satu hal lain lagi yang mengkhawatirkan Pak Rinaldi adalah mengenai trust atau image dari Yeskitur kalau kedisiplinan ini tidak diatasi. Betul begitu Pak Rinaldi? Iya, betul Mbak Wi. Oh. Nah, ini Walaupun saya karena memahami juga ya, mereka kalau kerja bisa sampai malam, Sabtu Minggu masuk, ya, hmm, tapi tetap yang namanya jam pelayanan harus terpenuhi, gitu kan ya. betul. Nah, karena di situ Bapak memperhatikan dampak dari Hmm, pelayanan Yeskitur Travel ya, terhadap jemaah, yaitu itu adalah talenta Bapak memang signifikan dan juga mengenai self confident. Jadi bagaimana itu yang mendorong Bapak untuk melakukan disiplin itu. hmm, Dan salah satu halnya juga bagaimana bottom talent Bapak adalah forgiving ya. Jadi kalau forgiving itu seringkali gatel gitu. Kalau misalnya ada orang yang tidak memenuhi komitmen, ada orang yang tidak memenuhi aturan yang sudah dijalankan. Tapi sebaliknya, Mas Solihin, bottom talentnya adalah otoritatif. Jadi mungkin buat Pak Rinaldi, Mas Solihin kurang tegas karena tidak menegur orang-orang yang datang terlambat. Apakah ada perasaan seperti itu yang Bapak lalui pada waktu itu, Pak Rinaldi? iya. Di satu sisi rajin, ya, Mm-mm, ulet, timnya juga rajin ulet, gitu kan, nggak hitungan waktu kerja, gitu kan ya. mm-mm. Tapi begitu ada hal yang kurang ketidakdisiplinan, nah itu di situ tidak apa namanya tidak tegas masuknya. Oke, baik. eh Mas Solihin, pada waktu itu eh, apa yang membuat Mas Solihin kan Pak Rinaldi melihat bahwa Mas Solihin kan kurang tegas. Apa yang sebenarnya ada di kepalanya Mas Solihin pada waktu itu? Ya, ini aneh aja gitu. Eh, Awalnya kita kerja kan sampai malam gitu kan. Sabtu Minggu Mm-mm, masuk, mm-mm, tiba-tiba kita suruh datang jam 8, setengah 8 pagi gitu. Padahal Sabtunya, Minggunya kerja gitu kan. mm-mm, Ya pada saat itu ya sampai sekarang sih. Kadang-kadang kadang-kadang kita ini ya masih 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 ya kurang nyaman lah katakan. Tapi ini kan aturan gitu Mbak Bia. Ya mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus telan gitu kan. Tapi ya tetap aja gitu. Eh, Masih ada grundelnya gitu. Ini udah pulang jam 12 malam, jam 1 malam gitu kan ya. Ini baru pulang, jadi tour leader baru sehari istirahat, besok suruh masuk lagi gitu. Itu tetap aja, tapi ya balik lagi gitu. Oke. Nah, ini menarik nih Pak Rinaldi. Biasanya hal-hal seperti ini itu terungkap juga dari orang-orang yang punya talent accountable ya. Hmm. Orang-orang accountable itu adalah orang yang memegang amanah, tanggung jawab, istilahnya tuh udah lama nggak usah terlalu tanya-tanya gue kerjain atau enggak, pasti gue kerjain gitu. Jadi pada saat dia dikontrol dan di manage, datang jam segini ya, ini diselesain ya. Biasanya buat orang-orang yang accountable, apalagi Mas Solin adalah accountable, goal getter dan noble ya. Jadi dia tahu pasti apa yang mau dicapai tanpa harus dikasih tahu menurut Om Solihin. Hmm. Sementara dalam kacamata Pak Rinaldi, ya Pak Mas Solihin tetap harus dikasih tahu gitu supaya disiplin. Benar nggak Om seperti itu yang dirasakan? Mungkin ada orang-orang accountable nih yang kadang kala tuh kalau ditanya udah selesai belum kerjaannya tuh kayak harga diri itu kayak gimana Om? Betul Mbak, betul Mbak, betul sekali. Angka-angka kan sudah ditetapkan ya menurut saya. Angka-angka kan sudah ditetapkan bahwa satu hari itu kita harus closing sekian. Ya sudah itu aja gitu yang dihitung. Jam-jam kerja hitung itu juga. Pokoknya Jadi angkanya deliver nanti gitu ya Mas Solihin. kalau nggak Bapak diupdate
kalau nggak ada update progresnya gimana gitu kan, bisa pilot nih nggak ada dashboard nih kan. Tahu-tahu ujung-ujungnya nyampe atau enggak, cuma nyampe ujung apa nyampe apa enggak gitu. Oke. Jadi ya Bapak Ibu kita lihat nih di sini dinamikanya ya. Tadi pas Pak Rinaldi melihat bahwa Mas Solihin kurang tegas karena Mas Solihin memang bottom talentnya adalah otoritatif. Kemudian Pak Renaldi mengontrol Mas Solihin dipastikan untuk datang disiplin tepat waktu. Nah, di sisi lain Mas Solihin punya talent accountable, goal getter, dan noble. Bagi Om Solihin, saya deliver kok angkanya nyampe, nggak usah lah terlalu dikontrol-kontrol. Gitu ya, Mas Solihin? Ya, betul, Mbak. Nah, tapi masing-masing Pak Solihin dan Pak Rinaldi melihat dengan kacamata talentnya. Pak Rinaldi punya vigorous, jadi buat Pak Rinaldi nggak masalah lah. Hari ini baru pulang dari jadi tour leader, besok ya harus masuk. Karena buat orang vigorous itu adalah high intensity. Tapi Biasa buat aja Mas gitu ya. Solihin biasa aja gitu. Buat Pak Rinaldi biasa aja hari ini selesai jadi tour leader, besok harus masuk pagi ya Pak Rinaldi ya. Iya. Oke, Mas Solihin, selain yang mengganggu buat Mas Solihin merasa nggak nyaman ya dengan kayak dikontrol gitu, di manage gitu sebagai orang yang accountable, hal apa lagi sih yang biasanya sering kali Mas Solihin, aduh, aduh gitu. Apa yang Kalau Rinaldi diajak lakukan ya? kalau diajak meeting, Mbak, lama, Mbak. Tuh nggak kuat saya. Nggak kuat. Nggak kuat. Nggak kuat kalau diajak diskusi Kan, lama, jangka waktu lama gitu ya. hmm, biasanya apa yang Mas Solihin lakukan kalau diajak meeting lama sama Pak Rinaldi? Ya nanti adalah ke belakang gitu ya. Terus nanti ada tamu di bawah gitu, Mbak. Atau setting appointmentnya pas jadwal meeting. Biasanya Pak Rinaldi kalau misalnya Mas Solihin excuse meeting, apa yang Pak Rinaldi lakukan? Kalau Mas Solihin izin meeting, biasanya Pak Rinaldi apa yang dilakukan? Oh, pertanyaan ke siapa? Ke saya atau Mas Lin? Pak Rinaldi, kalau Oh, Mas gitu. Solihin, kalau masih lain kan tiba-tiba ada meeting lah, gitu, tiba-tiba izin lah. Ya, saya lama-lama sih makin berasa nih, kayaknya bukannya karena bentrok ini, kayaknya memang disengaja dibentrok-bentrokin kayaknya nih. Oke. Ya, kenapa saya bilang ini penting? Kenapa? Karena kita harus berdiskusi nih, ya, apa Hmm, progresnya, apa ke depan rencana hmm. seperti apa, gitu kan. Sehingga akhirnya ya mau Oh, saya ajak Yuti juga sama juga tuh lebih kurang. Ya, nggak kalau diskusi-diskusi gitu nggak bisa lama-lama tuh. Sebentar-sebentar selalu aja izin oh, belakang lah, apalah segala macam. Tapi akhirnya makin ke sini saya makin mulai terbiasa juga gitu kan ya. Saya coba oke. beradaptasi dengan situasi itu, apa namanya, coba coba ya semaksimal saya bisa lah gitu kan ya. So, ada hal yang urgent saya minta harus hadir karena hal itu mungkin saya nggak bisa ngejelasin. Nah itu mungkin saya agak paksa untuk yang hal-hal kayak gitu. Agak memaksa ya. Misalnya Oh, untuk menjelaskan operation Saudi yang saya nggak bisa ngejelasin ke klien misalnya meetingnya dengan customer gitu kan ya. oke. Jadi tipenya Mas Solihin dan Pak Rinaldi ini beda. Pak Rinaldi dan Mas Solihin ya. Pak Rinaldi ini tipe gagasan, ideas. Tapi Pak Rinaldi perlu dibantu dalam hal eksekusi implementasi. Kenapa kita lihat seperti itu? Pak Rinaldi pertama, top talentnya adalah inovatif. Inovatif itu ide, 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 ide gitu ya. Kemudian dia dikombinasikan dengan troubleshooter. Troubleshooter itu adalah tentang what if, what if, what if. Jadi kalau Pak Rinaldi punya 5 ide, A, B, C, D, E, nanti setiap 5 itu akan bercabang lagi. A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5 gitu ya. Karena itu adalah kombinasi dengan inovatif dan troubleshooter. Kemudian pada waktu itu Pak Rinaldi juga orangnya suka banyak pertanyaan, ya nggak sih Mas Solihin? Tanya Betul, Mbak. melulu. Ya, ada data ini nggak? Ada data ini nggak? Ada lagi nggak? Ada ini nggak? Ada itu nggak?
Karena Pak Rinaldi adalah seorang kolektor. Jadi orang kolektor itu bukan hanya mengumpulkan barang, tapi juga mengumpulkan informasi. Ada nggak situasi-situasi yang pernah Mas Solihin amati itu terjadi? Pak Rinaldi itu bicaranya gagasan, gagasannya tuh ada cabang-cabangnya, dan untuk bisa meeting itu banyak sekali informasi yang harus disiapkan. Boleh Mas Solihin Ya, mungkin? ya Mbak. Eh, apa namanya Pak Yan termasuk Mas Zaki itu ya. Itu kan gagasan ide-idenya luar biasa gitu. Banyak bener ya. Saya suka pusing Mbak. Ini, ini banyakan nih kapan ngerjainnya gitu ya. Hmm. Kapan ngerjainnya. Kalau ya menurut saya nggak tahu ini ya. Kalau saya cukup satu dua lah gitu ya. Penting kerjain cepet selesai gitu ya. Itu Mm-mm. satu. Makanya gagasan banyak amat ya. Kenapa nggak satu aja dulu gitu. Hmm. Baru kita kerjain sampai selesai. Nanti baru saya kedua. Gitu. Dan saya lebih suka begitu. Satu dulu, oke jalan. Nah baru muncul lagi satu lagi. Ya, kerjain lagi itu. Sampai selesai tuh. Kayak gitu, Mbak. Kalau Oke. lima, 10, lima atau tiga dimunculin barengan. Aduh pusing juga saya milih yang mana duluan gitu kan. Apalagi Pak Rinaldi memang sangat menikmati proses creating ideas. Hmm. Nah, tapi karena Pak Rinaldi accountable di bawah, Pak Rinaldi nggak terlalu punya sense of closure gitu. Nitias bilang ya, Pak Rinaldi adalah kolektor sejati. Kalau mau ada workshop perlu support client information, dokumen-dokumen. Semakin tebal dokumen yang diberikan, semakin Pak Ian happy. Nah, namun sebaliknya, kalau Mas Solihin karena di sini hanya goal getter dan juga fokusnya adalah capai target, jadi Mas Solihin nggak terlalu menikmati proses mencari gagasan ide-ide itu. Makanya kalau harus diajak meeting, Mas Solihin berjam-jam, Mas Solihin ini ya panas ya kursinya ya Mas Panas. Solihin. Ya, Panas. panas, Mbak. Oke, eh, pada waktu yang saya paham, ISQ Tour ini kan adalah operator Haji and Umrah terbaik di dunia ya. Dan pada waktu musim haji kemarin juga sangat luar biasa jumlah jemaah haji yang bisa diberangkatkan berapa Om? 259. 259 Ya, ya. Nah, itu adalah sebuah keberhasilan. Nah, namun sebelumnya yang kita paham bahwa fokusnya di umroh ya, Mas Solihin ya. sama Pak Rinaldi. Apa yang Pak Rinaldi lakukan untuk bisa membelokkan nih arah strategi dari umroh ke haji tuh, Pak Rinaldi? Mm-mm. Waktu itu. Nah, ini panjang nih cerita. Ini seru nih. eh Waktu itu kan umroh sangat masif banget ya. Bahkan pernah suatu ketika seminggu 2 kali misalnya ini pernah ya sampai ke tahap Ya, itu ya. ya betul, Pak. Sangat masif. Lalu kemudian eh saya cek laporan keuangan kok nggak bagus gitu kan ya. Mm-mm. Kalaupun untung, untung tipis banget ya. Beberapa kali malah rugi gitu kan ya. Nah, dari situ ya gimana tuh kita bisa mencapai apa yang mau diharapkan oleh pemegang saham lah gitu kan. Ibaratnya kan untuk memberikan profitability yang bagus gitu kan. Mm-mm. Nah, akhirnya analisa saya buat, saya minta bantuan Adit, administration support yang luar biasa gitu kan ya saat itu. Dan Mm-mm. keluarlah angka-angka gitu kan ya. Bahwa ternyata makin banyak umroh itu makin rugi gitu kan. Dan kebayang nggak dalam suasana huru hara keberangkatan umroh itu kan pasti sibuknya luar biasa kan. Makin nggak ada bisa orang yang saya bisa ajak diskusi gitu kan. Waduh, itu terganggu banget ya Pak Rinaldi ya, nggak bisa ada yang diajak Langsung diskusi soalnya. kalau ingin terjun dalam operasional gitu kan ya. Nah akhirnya ya saya hanya punya temen diskusi hanya Adit gitu kan ya. Untuk akhirnya mulailah analisa gitu kan. Sampailah keluar itu jumlah keberangkatan, berapa tax per keberangkatan, berapa profit per keberangkatan, dan itu angkanya sangat tidak bagus gitu kan ya. Makin sering berangkat justru makin rugi. Nah, akhirnya saya coba meyakinkan hal itu. Tapi nggak mudah juga untuk meyakinkan, gitu kan ya. Untuk dibayin oleh Mas Solehin itu nggak mudah juga. Mungkin Mas Solehin bisa cerita nih, ya. Kenapa nggak mudah teryakinkan dengan data-data yang disodorkan, gitu kan ya. Hmm. Mungkin itu sih, Bawi. Tadi ya Sampai harus dirubah nih, frekuensi harus dijarangkan. Tapi oke. pack keberangkatan harus ditingkatkan, ya, untuk Oke. memastikan profitability. Oke, sampai akhirnya Mas Solihin oke gitu. Apa yang hal kunci pada waktu itu Pak Rinaldi?
Ya, data data nggak tembus kan ya. Data Hmm. nggak tembus. Akhirnya saya presentasikan lagi ke Pak Ari gitu kan ya. Ini situasinya seperti ini gitu kan ya. Maka ya kesimpulannya ini nggak bisa nih kita hanya fokus ke umroh begini, malah makin banyak, malah makin rugi. Ini sustainability issue itu berbahaya. Udah, sebaiknya kita shifting aja ke haji yang udah jelas, walaupun apa keberangkatan masih lama, tapi cash flow dan future profitability itu terjamin, itu saya bilang. Dan akhirnya Oke. ya ya akhirnya udah saya pinjam materi lah untuk itu. Gitu sih. Oke, jadi Mas Solihin pada saat Pak Rinaldi bilang ini arahan Pak Ari gitu. Apa yang Mas Solihin rasakan? Akhirnya apa? Oke oke gitu atau gimana? Ya kalau guru yang pemerintah nggak ada kata tidak gitu ya. Langsung saat Hmm. itu juga saya shifting, apalagi Pak Ari manggil saya berkali-kali kan, haji 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 gitu kan. Oh, ya ya udah Hmm. gitu. Akhirnya ya eh, ke haji gitu. Fokusnya sampai dengan sekarang sih alhamdulillah. Tepatnya mulai saya bisa move on itu 2019 ya, Mbak Wi ya. Move on dari umroh ke haji. 2019 saya ingat betul, Hmm. 2019 sampai dengan sekarang itu move on, sudah mulai fokus ke haji. Apalagi setiap saat Pak Ari selalu apa namanya eh, menyampaikan umroh itu kan ini mau umroh berkali-kali ratusan kali kalau belum berhaji ya tetap aja hajinya nggak akan terganti karena itu loh, udah saya benar-benar oh iya ya tek ya sudah gitu. Kita fokus haji. Oke, fokus aja ya. Oke, ini menarik ya. Bagaimana buat Mas Solihin kata Pak Ari fokusnya kerja kerja kerja, Pak Rinaldi analisa dan ide gitu ya, banyak idenya. Dan tadi sebenarnya pada waktu Mas Solihin akhirnya oke gitu untuk menjalankan, setelah itu Mas Solihin lihat bahwa ini adalah perintah atau direction dari Pak Ari. Nah, saya lihat di situ ada korelasinya Pak Rinaldi dan Mas Solihin. Karena Mas Solihin punya salah satu top talentnya adalah Nobel. Nobel ini adalah orang-orang yang setia dan juga orang-orang yang memegang pada purpose. Jadi pada saat atasan sudah mengatakan belok kiri, maka yang lain itu menjadi pegangan bagi seorang Nobel untuk follow the instruction and the influence. Dan cara yang Pak Rinaldi lakukan sebenarnya sudah betul karena Mas Solihin tuh kan adalah salah satu yang logical. Bagi Mas Solihin, angka itu penting nggak, Mas? Angka ya ya penting lah. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menyajikan angka yang bisa meyakinkan Mas Solihin dengan men-trigger logikalnya, maka lebih mudah buat Mas Solihin untuk follow ya. Ya, Pak Rinaldi dan Mas Solihin eh, bisa bayangkan nggak kalau misalnya Pak Rinaldi dan Mas Solihin nggak saling kenal satu sama lain, nggak tahu talentanya, nggak tahu bahwa itu adalah memang behavior yang natural dari Mas Solihin, kira-kira apa yang terjadi dengan Yesketur, Pak Rinaldi? Ya kalau misalnya saya nggak memahami ini, tentu bisa pertama bisa secara tim manajemen bisa pecah juga gitu ya. Hmm. Ya, eh, bisa mispersepsi, bisa salah langkah. Hmm. Tapi dengan adanya informasi ini, oke saya paham nih. Jadi memang bagaimana eh, berkomunikasi dengan Mas Solihin ke depan gitu kan ya. Selanjutnya bagaimana kalau ada hal-hal yang baru seperti apa, ada ide-ide yang baru seperti apa. Ya itulah yang kita akan coba eh, optimalkan hasil ini berarti ini. Luar biasa ini hasilnya. Lebih Oke, memahami baik. tim ya dan juga paham diri juga kan, paham diri oh iya saya kecenderungannya begini gini gini, oh tim saya kecenderungannya gini 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 kan, berarti bagaimana kita bisa masuk dengan pas gitu kan, yang penting tujuan tercapai kan akhirnya kan. Oke. Itu Mbak Wi. Mas Solihin, bagaimana dengan kalau bisa bayangkan Yesketur tanpa pemahaman talenta? ya ini ada dua nih Mbak Wi. Pertama ya, realnya. Seumpama waktu itu saya masih fokus Pak Yan Pak Yan belum bisa meyakinkan saya bahwa haji itu menjadi fokus. 2020 pada saat COVID apa jadinya tuh pada saat kalau Hmm. umpama umroh kita banyak Hmm. ya kan banyak ketunda selama 2 tahun 3 tahun berapa juga kita hitungan nominal uang ya uang yang harus kita kembalikan ke calon-calon jamaah umroh nggak jadi.
gitu Pak. Itu kebayang lah sekarang sekarang gitu. Kemudian kedua, Hmm. ya eh, saya itu butuh waktu lama bertahun-tahun untuk bisa memahami Pak Yan, gitu ya. Memahami Pak Yan seperti yang ada di top talent seperti ini. Oh Pak Yan ini banget ya, apa kolektor banget gitu ya. Pantesan aja gitu. Itu kan butuh waktu bertahun-tahun. Yang saya Hmm. bayangkan kalau ini saya sekarang sudah tahu seperti ini, saya kan bisa langsung cepat move on, cepat cepat Hmm. memahami, Hmm. cepat memahami, nggak perlu waktu bertahun-tahun, nggak Hmm. butuh waktu lama. Mungkin Pak Yan juga sama. Seumpama tahun 2016 Pak Yan tuh masuk, kemudian Hmm. apa bisa apa semacam meminta Pak Ari, Solihin haji dong fokus. Mungkin saya 2016 sudah fokus di haji gitu. Hmm. Dan itu kan butuh waktu lama gitu ya, gapnya lama gitu. Jadi ini mungkin yang bisa saya rasakan gitu Mbak Wi ya. Jadi yang Iya. bertahun-tahun tuh harusnya bisa selesai dalam waktu mungkin hitungan hari, hitungan bulan barangkali gitu Pak. Sehingga kita cepat berubah secara organisasi. Iya. Oke, baik. Jadi dengan talent DNA membuat kolaborasi lebih baik dan mempercepat eksekusi ya, Ya. karena Ya. proses kesalahpahaman itu bisa segera diantisipasi. Baik, terima kasih Pak Rinaldi dan Mas Solihin. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau tanya juga. Dan hadir di sini adalah para jemaah haji Yeskutur Travel yang nanti akan mengikuti pengajian tentang seputar informasi haji bersama Mas Solihin. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, dan ini perlu nih Mas Solihin buat seluruh jemaah haji supaya nanti kalau berangkat haji nggak banyak cekcok antara jemaah karena nggak paham talenta ya. Betul. Oke, silakan Ageng. Baik, terima kasih Coach Wi, Masya Allah, terima kasih atas sharingnya Pak Ian dan Om Sol. Ini kita beruntung banget nih dan sangat bangga bisa mendengar cerita langsung dari dua punggawa ISQ Tours yang walaupun punya talent yang berbeda, tapi bisa berkolaborasi membawa ISQ Tours menjadi tours and travel umroh haji terbaik di dunia, Masya Allah. Tentu ini juga kolaborasi ini dari seluruh tim dengan beragam talent yang kalau pemimpin tahu talentnya maka bisa dimaksimalkan lagi nih potensi tim tersebut. Dan sudah hadir juga nih Pak Ari. Selamat datang Pak Ari. Mohon doanya. Assalamualaikum Pak Ari. Assalamualaikum Pak. Mohon doanya Pak agar talenta DNA ini bisa terus membantu dan bermanfaat bagi banyak individu, keluarga, dan organisasi yang tidak hanya di Indonesia tapi juga mancanegara. Izin Mbak Amin. Wi Ageng baca beberapa pertanyaan nih. Silakan Ageng. Ya, dari Ibu Sofialil Sadri. Hasil Ya. 10 talent saya kebanyakan masuk ke talenta drive. Ada 5. Apa itu artinya saya kurang dalam talenta network dan action? Silakan Coach Uwi. Oke, baik. Terima kasih Ageng. Jadi saya jelaskan dulu Bapak Ibu bahwa 10 talenta teratas kita atau top 10 talent kita itu adalah talenta yang paling sering kita gunakan secara spontan, alami, dan natural. Nah, kalau misalnya kita top talentnya itu adalah lebih banyak berwarna biru, berarti itu menunjukkan kita punya dorongan yang besar untuk maju dan berhasil. Dan bukan berarti kita tidak punya talenta yang membangun network maupun action. Biasanya kalau 5 yang biru pasti masih ada yang merah, ada yang kuning. Dan itu bisa kita manfaatkan. Yang penting bagaimana dari top 10 talent itu kita gunakan untuk bisa mencapai tujuan. Eh, dan untuk mencapai tujuan itu, misalnya saya mau jadi seorang sales, saya harus punya goal getter. Tidak selalu seperti itu. Bisa jadi dia tidak punya goal getter, tapi dia punya kompetitif. Dan dia bisa menggunakan talenta kompetitifnya itu untuk mencapai target. Oh, untuk menjadi seorang pemimpin, saya harus punya direktif. Tidak harus selalu seperti itu. Dia bisa jadi tidak punya direktif di top talentnya, tapi dia punya developer atau dia punya troubleshooter. Justru dengan talenta yang dimiliki, dia bisa menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, satu konsep yang harus kita pahami, kita tidak harus punya talenta tertentu untuk berhasil. Kita bisa berhasil dengan memanfaatkan talenta yang kita miliki secara sadar. Jadi jangan khawatir kalau top talentnya semuanya merah, semuanya biru, atau hanya merah atau biru, atau semuanya kuning. Dengan memahami apa talenta kita, maka Bapak Ibu bisa secara sadar menggunakannya untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Mungkin demikian, Ageng. Baik, terima kasih Coach Wi. Ini juga sama nih pertanyaannya mungkin agak kebalikan dari Pak Bagus dari BNPP.
gini pertanyaannya. Kalau saya top 10 talent DNA, drive hanya 3 dan paling banyak network dan action hanya 2. Apakah maksudnya? Seperti itu, Coach Wi. Oke, tadi kalau berwarna biru itu adalah talenta yang komitmen, our commitment to purpose. Kita tidak perlu punya 10 biru untuk menjadi orang yang komitmen to purpose. Satu aja pun juga sudah bisa membuat kita komitmen to purpose. Satu aja goal getter, satu aja kompetitif, satu aja self confident itu sudah bisa menjadi dorongan bagi kita untuk mencapai apa yang ingin kita inginkan, Pak Bagus. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, jangan terfokus pada hal itu. Tapi pahami tentang talent DNA-nya, Mas. Bagaimana kombinasi dan masing-masing talent DNA itu dan gunakan dengan secara sadar. Meskipun ada kecenderungan bahwa mereka yang dominan kuning adalah orang-orang yang punya keahlian atau punya talenta baik dalam berhubungan dengan orang lain. Ada kecenderungan orang yang dominasinya merah adalah orang-orang yang sangat fokus terhadap eksekusi. Namun bagaimanapun kecenderungan kita itu tidak menjadi jaminan apakah kita akan menjadi bahagia dan sukses. Yang akan menjadi jaminan bagaimana kita bahagia dan sukses kalau kita bisa menggunakannya secara sadar. Memahami top talent, memahami bottom talent, dan dengan itu kita tahu dengan siapa kita harus berpartner, dan dengan itu kita tahu apa yang kita suka dan apa yang kita tidak sukai. Demikian Ageng. Baik, mungkin ini pertanyaannya masih ada lagi nih, Coach Wi, dari Bu Endang Nurnaingsih. Assalamualaikum, hai Mbak Wi. Gitu. Aku udah punya hasil talent DNA nih, 45, tapi gimana nih penjelasannya? Oke, baik. Pertama, yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap pagi adalah kegiatan Ask Me About Your Talent DNA. Karena di dalam webinar ini kita mengundang berbagai macam bintang tamu dengan berbagai macam talenta DNA, sehingga Bapak Ibu punya pemahaman sedikit demi sedikit tentang masing-masing talenta tersebut. Oh, kalau goal getter adalah orang yang seperti apa, intuitif seperti apa, kalau dia terkombinasi jadi seperti apa. Nah, namun kalau Bu Endang ingin mendapatkan sesi khusus private dengan talent DNA coach, nanti di akhir acara Ibu bisa dapat informasinya bagaimana bisa mendapatkan sesi one-on-one coaching untuk pemahaman tentang 45 tahun Pak Ibu. Demikian Ageng. Baik, terima kasih Coach Wi. Itu sih dari beberapa pertanyaan yang disampaikan di kolom chat. Baik, dari untuk closing statement nih dari Pak Rinaldi dan Om Sol, apa nih yang mau disampaikan untuk kita semua yang ada di kelas ini dari Talent DNA ini? Mungkin dimulai dari Om Sol dulu nih. Singkat aja Om, silakan Om Sol. Ya, satu kalimat ya, andai kata ya DNA talent ini kita pahami dari awal gitu ya. Tadi bisa jadi kita berubahnya bisa lebih cepat gitu ya, karena kita bisa berkolaborasi dengan lebih cepat lagi daripada kita kenalnya taunya setahun, 2 tahun, 3 tahun udah berapa banyak waktu atau peluang yang kelewat gitu ya dalam menunggu hanya memahami satu sama lain. Demikian. Baik, terima kasih Om Sol. Lanjutnya silakan Pak Ian. Singkat Ya, saja Pak Ian. kasih Ageng ya. Ya, artinya banyak sekali yang nyambung yang Mas Dodi sampaikan. Banyak sekali sebenarnya ya opportunity loss gitu ya. Kalau kita menunda, sehingga kita menunda bahwa kita tahu diri kita seperti apa, dan kalau kita menunda tim kita seperti apa sih? Karena dengan memahami, maka kita bisa menavigasi tim kita, menavigasi kehidupan kita itu menjadi lebih efektif dan efisien, bukan ya? Mungkin yang kalimat yang sering disampaikan juga oleh Pak Ari itu kan, if I don't know me, I cannot lead you. Gitu ya. Kalau saya tidak paham saya, bagaimana saya bisa memimpin Anda? Gitu ya kira. Baik, Pak Rinaldi. Nah, terakhir mungkin dari Mbak Wi nih yang mau disampaikan sebagai TNA Delentis. Silahkan, Pak Cui. Baik. Baik, Ageng, setiap pagi kita membahas asli Molecular Talent DNA. Saya punya keyakinan ini adalah kebutuhan dasar manusia untuk bisa hidup sukses dan bahagia. Bagi seorang individu mengenal dirinya, keluarga untuk membangun hubungan yang harmonis, dan juga di dalam organisasi. Jadi setiap orang harusnya itu kenal talent DNA-nya dia. Karena dengan demikian kita bisa find our light and shine. Kalau kita tahu talent DNA kita bisa membangun hubungan yang baik antara suami dan istri, mertua dan menantu, orang tua dan anak, dan kita bisa hidup bahagia. Oke. Demikian Ageng. Masya Allah, terima kasih Coach Cui atas closing statementnya. Terima kasih
atas hadirnya di pagi hari ini seminar Aksmi buat talent DNA. Baik, Coach, izin tadi Ageng ngelihat nih di seminar ini masih banyak peserta yang belum mengisi assessment atau yang baru ikut hanya 10 top talent saja. Saya ingin memberikan kabar gembira ini untuk Bapak Ibu semua yang belum melakukan pengisian talent DNA atau yang baru mengisi 10 top talent. Apa yang spesialnya? Berikut kabar gembiranya. Silakan Coach Tiko ditampilkan. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru ambil 10 talent bisa melakukan top up di harga spesial berikut agar mendapat report full 45 talent DNA ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum ambil assessmentnya, silakan bisa langsung ambil yang 45 talent berikut. Seperti itu. Dan pastikan Bapak Ibu dapatkan dan mengetahui 45 talent dari Bapak Ibu. Dan ketika mengambil assessment ini, Bapak Ibu maka gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Nah, caranya gimana? Silakan menghubungi orang yang sebelumnya menghubungi atau mengundang Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu semua akan dibantu untuk mendapatkan assessment talent DNA-nya. Seperti itu. Next, Katiko. Nah, kalau yang sudah dapat 45 talent, lalu ada yang tanya gimana cara bacanya, bagaimana cara memaksimalkannya. Seperti tadi Bu Endang ya yang di chat. Silakan Bapak Ibu juga bisa melakukan one on one coaching nih. Pilihannya boleh offline di Menara 165 atau online via Zoom. Dan Bapak Ibu juga dapat harga spesial nih bagi yang ikut seminar pada pagi hari ini. Silakan menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu ke seminar ini untuk mendapatkan one-on-one coaching-nya, informasinya. Seperti itu. Next, Katiko. Nah, ini untuk webinar untuk corporate high performing team with talent DNA bersama Pak Riko Aryosa, Head of Human Capital and CSR KPP Mining Astra Group, dan bersama Coach Putri Pamela, DNA Talentis dan Managing Partner ACT Consulting Internasional yang akan diselenggarakan besok tanggal 7 September 2023 jam 15.30 sampai jam 17.00 sore ya. Ini untuk link pendaftarannya silakan bisa di-scan barcode bagi Bapak Ibu yang ingin ikut, dan ini linknya nih di bawah bit.ly webinar talent DNA. Seperti itu. Bagi penutup, izin saya memberikan informasi. Besok di jam yang sama, setiap hari pukul 05.30 sampai 06.30 akan ada lagi seminar Aksmi buat Your Talent DNA. Pastikan Bapak Ibu hadir di acara seminar besok dan boleh kalau mau diajak keluarga. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua mendapat manfaat dari seminar Aksmi pada pagi hari ini dan pagi-pagi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.